yang tidak kelihatan. Iya. Kami dibantu. Oh ya, sebelumnya selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir hari ini, ikut merayakan Pak D saya dan karyanya, merayakan anniversary Pak D dan Bude saya juga. Senang sekali bisa ketemu beberapa wajah di sini. Sudah pernah ketemu juga, reunian jadinya. Orang jauh. Mas jauh nggak sih tinggalnya, Mas? Enggak ya, udah di Jakarta ya? Masih jauh? Masih jauh. Ya, ini karena Pak D jadi ketemu Mas Cahyo lagi di sini. Keluarga ada Tante Tati, Tante Yun. Kamu supporternya banyak banget ya? Keluarga, soalnya kan keluarganya Pak D. Jadi ngikut. Loh, terus Pak D itu apa aku? Sudah bapakku. Pak D itu apa aku? Bukan apa-apa gue ya? Nah ini harus saya tanya sebenarnya, apa hubungan Anda dengan Pak D saya? Sama-sama penggemar puisi Saru. Itu dia. Bapak Ibu sekalian, kali ini kami akan membacakan puisi yang banyak tokoh di dalamnya. Dan karena banyak tokoh, kemarin saya minta izin, boleh nggak sih kita ngajak rombongan gitu. Namun, karena ini dari mana-mana yang baca, agak repot kalau dikumpulkan di sini. Jadi, yang imersif tadi sudah dilakukan di awal dengan Namaku Cinta. Kita berikan tepuk tangan dulu, boleh? Dan kali ini izinkan saya menyebutkan nama-nama yang sudah turut membantu puisi kami. Ada Wani Darmawan. Orangnya di Jogja. Nah, tidak hadir, tapi suaranya hadir nanti. Kemudian ada Sita Nursanti. Nah, ada yang kenal Sita Nursanti? Pernah dengar Taurida Sita Dewi zaman dulu? Nah, ini Sitanya. Iya, beliau juga adalah aktor yang luar biasa, aktris yang keren sekali. Dapat akses karena satu kelas aja sebenarnya. Kemudian ada, ini tidak berurutan yang saya sebutkan, ada Anissa Hertami juga dari Jogja, ada Komarudin anak IKJ ya kayaknya, IKJ atau ISI saya lupa. Terus ada Gendis di sini akan menjadi dua tokoh, tapi kita belum tahu yang mana. Nanti silahkan tebak-tebak buah manggis ya, yang mana yang suaranya mirip ya. Gitu. Kemudian ada David Saragih, kalau ada yang tahu. Biasa kalau main di film sering sekali kelihatan badannya besar sekali, PD-nya juga besar banget. Jadi seru banget kalau ngajakin Mas David. Kemudian ada Amanda Gondowijoyo. Biasanya juga tampil di, kalau zaman sekarang mungkin angkatan saya ya, angkatan anak-anak dan cucu-cucu bahkan ya. Ini yang pada nggak bisa lepas dari handphone nontonin drakor atau OTT di handphone, nonton film gitu ya, series. Nah, Mbak Amanda tuh banyak di situ wajahnya. Kemudian siapa lagi ya? Nanti saya sebutkan lagi ketika sudah ingat urutannya. Ada Indra Pacik, akan kelihatan satu-satunya orang Batak di dalam puisi ini. Kemudian ada beberapa orang lagi yang lain yang nanti akan saya sebutkan juga. Untuk itu tanpa menunda lagi, kita juga akan dibantu sama Mbak siapa namanya saya lupa. Mbak Vina dan Mas Faisal. Betul. Kali ini puisi rombongan sebenarnya. Judulnya kolaboratif banget ya, karena semuanya banyak yang urun rembuk. Oke. Sudah cukup penjelasannya? Kita mulai. Pemberontakan para babu. Suatu pagi yang cerah di hari ini, di kota metropolitan terjadi pemberontakan para babu. Mereka berjalan di sepanjang jalan Tamrin dengan membawa sapu, korok WC, dan kemoceng sambil meneriakkan Trituba, tuntutan babu, yaitu 1. Gaji babu supaya dinaikkan. Yang kedua, uang lembur supaya diberikan. Yang ketiga, perlakuan manusiawi supaya dilakukan. Berpuluh tahun mereka menunggu saat yang tepat untuk mengadu beratnya dunia perhambaan kepada pemerintah tercinta. Mereka menuntut, mereka protes, mereka demonstrasi, mereka mogok. Para majikan menjadi kecut, dunia majikan marah,
tapi mereka tak dapat berbuat apa-apa. 1000 babu berbaris, 1000 kacung berderet menuju gedung parlemen untuk mengadukan nasibnya, mengeluhkan keadaannya, meratapkan kesengsaraannya kepada wakil rakyat yang mulia. Para anggota dewan keluar dari kantornya, berjumpa di depan pintu masuk. Mereka kaget, bingung, dan setengah tidak percaya beribu babu menyerbu kantornya. Seorang babu berbadan gempal, bermuka mirip Mike Tyson yang menjadi pemimpin lembaga perhambaan, menjerit dan berbicara. Bapak anggota Dewan yang mulia, 10 tahun sudah saya menghamba. Gaji saya tidak diberi jua, tapi disimpan oleh majikan saya. Katanya untuk tabungan, karena kalau diberikan, penggunaannya tidak karuan. Sampai suatu saat juragan saya bangkrut, duit simpanan hilang, dan saya dikeluarkan. Sebagai babu, saya hanya mengelus dada, tak tahu bagaimana menagih uang saya plus bunganya. Seorang babu dari Menteng dengan kecut berkata, Bapak anggota dewan yang mulia, majikan lelakiku memang keterlaluan. Ia sangat mata telanjang. Ia suka mengintip. Bahkan suatu kali, ia masuk kamar. Ia meraba dadaku yang menantang perang. Matanya memelek bak boneka. Mau menolak, mengaku ini hamba. Tidak menolak bisa-bisa bikin perkara. Tiba-tiba istrinya lewat. Ia nungsuk di kolong, lalu lari terbirit-birit. Aku ingin menuntut. Ia mencemarkan martabat babu. Seorang babu dari Cengkareng dengan sedih berkata, Bapak anggota Dewan yang mulia, Bapak anggota Dewan yang mulia, anak yang saya kandung ini adalah benih dari majikan saya. Majikan saya memang kelewatan. Babu jelek seperti saya disikat juga. Barangkali dia termasuk binatang pemakan segala. Setelah tahu saya mengandung, dia sebarkan isu seakan saya serong dengan kacung tetangga. Istrinya marah-marah, dia ikut marah-marah. Saya diusirnya. Oh, jaga Dewa Batara. Seorang ayah tega mengusir anaknya yang tak berdosa. Seorang anak harus lahir tanpa ayah yang melindunginya. Sebagai bapak, saya mengelus dada. Wong di dunia ini memang neraka. Nasib jelek mesti diterima. Mudah-mudahan majikan saya tak menangkapnya. seorang babu dari Kalipasir dengan keras berkata, Bapak anggota Dewan yang mulia, saya protes. Saya menuntut kebebasan karena saya dikerem seperti sapi kereman. Tidak ada kesempatan bergaul dengan lingkungan sehingga saya menggauli diri sendiri. Malam hari saya berteman sepi, memandang langit-langit dan berpikir Tuhan tidak adil. Lalu saya menangis. Saya ingin piknik seperti anak-anak majikan saya ingin rekreasi, saya ingin bergaul dengan babu-babu tetangga, tapi majikan saya takut saya dibajak majikan lain. Apa yang harus saya lakukan? Seorang babu dari Pondok Labu menyampaikan unek-uneknya. Bapak anggota Dewan yang mulia, saya babu. Berjuta babu seperti saya bekerja dari awal pagi sampai malam buta, tapi tak pernah dapat uang lembur sesuai aturan perburuhan yang mengatur kerja 40 jam seminggu. Tak berlaku bagi kami, tak menjamah dunia perhambaan kami. Para majikan yang ditatar P4, para majikan yang menjadi anggota Dharma Wanita pura-pura tidak tahu
majikan. Kami babu tak bisa menuntut. Memang nasibnya harus menurut. Seorang babu dari Jalan Sukowati Sragen berkata, Bapak anggota Dewan Mulia, nama saya Karsini. Saya babu Tuan Sujanto. Saya sudah jadi anak penasaran. Saya disiksa, dibunuh oleh majikan saya dan keluarganya. Setelah anaknya menghamili saya, mereka malu dan merusak alat vital saya. Kemudian membunuh saya. seorang babu penuh luka dari Tanah Abang berkata, Nama saya Sulastri. Saya babu Tuan Muhdarsyah. Majikan saya anggota MPR, merangkap Ketua Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Lihatlah, bekas-bekas luka ini. Inilah anugerah yang hamba terima dari majikan saya dan keluarganya. Penganiayaan dan penyiksaan terhadap kebodohan dan keluguan hamba. Ini luka di kepala bekas dipukul pipa sampai belatung singgah di dalamnya. Ini luka bekas ditembak senapan angin. Hanya lantaran saya jijik memegang bangkai tikus. Ini adalah luka bakar bekas kena setrika. Hanya karena hamba merusakkan baju nyonya. Tangan Tuhan bersama hambanya. Hamba ditolong para tetangga. Ya Tuhan, mereka beragama. Kenapa tega menganiaya sesamanya? Seorang babu dari Wonosari Gunung Kidul berkata, Bapak anggota Dewan yang mulia, nama saya Pariyam. Saya babu Ndoro Kanjeng Cokro Setono ing dalem Surya Mentraman Ngayogyakarta. Saya rasa-rasa, saya pikir-pikir, hidup tak perlu dirasa, hidup tak perlu dipikir. Hidup ini mengalir dari awal sampai akhir. Hidup itu pun mengalir bagai kali Winongo, bagai kali Code. Hidup kita pun mengalir. Pangkat babu saya terima dengan lego, lilo. Dan hidup saya adalah untuk Ndoro. seorang anggota dewan yang gemuk, bermuka burik, berbaju safari, berkata, Para babu yang celaka, keluhan Anda sudah kami pahami, tuntutan Anda sudah kami mengerti. Semuanya sudah kami catat. Sebentar lagi kami akan rapat. Kelihatannya ini perlu diseminarkan, tapi perlu waktu dan biaya. Para babu, jangan kesusu. Nah, saya minta bubar. para babu diam. Mereka tidak beringsut. Mereka ngedumel, lalu berteriak-teriak minta kepastian, karena dari dulu hidupnya tidak pernah pasti. sementara seorang anggota dewan dengan wajah angker berkata, Saudara-saudara para babu yang langsa, sejak semula saya kasih tahu Anda adalah orang miskin.
Jangan coba-coba melawan orang kaya, itu akan sia-sia. Salah-salah malah celaka. Orang miskin adalah milik orang kaya sejak dahulu kala. Tuntutan yang Anda ajukan bisa-bisa jadi bumerang. Para majikan tambah menekan. Kalau bisa adakan permufakatan. Kalau ada perbaikan, itu lebih baik para majikan. Karena hukumnya, nasibmu memang ditentukan. Seorang babu Batak yang kelihatannya paling radikal memanasi suasana. Wahai para babu, bila majikanmu memarahimu, berilah anaknya pil tidur. Bila ia menamparmu, tamparlah anaknya sewaktu orang tuanya di kantor. Bila mana ia mencabulimu, santetlah dia. Bikinlah burungnya lemas, biar dia tahu rasa. Dan bila dia mengusirmu, maki-makilah dia. Kapan lagi babu memaki-maki majikannya? Wahai babu-babu kota Jakarta, bersatulah 2 juta babu kota Jakarta. Engkau bukan makhluk yang dapat diperlakukan seenaknya. Engkau bukan budak, engkau bukan pembantu, engkau adalah manusia. Dan jabatanmu adalah jabatan mulia. Jabatanmu sangatlah berguna bagi mereka. Mulai detik ini, pergilah kembali ke desamu, kembali ke tanah asalmu. Maka kaum majikan akan resah. Sebentar lagi mereka menyembah, memohon kehadiranmu. Berita pemberontakan para babu dimuat di koran, para majikan perang. Maka koran lalu dibredel, berita pemberontakan para babu disiarkan di televisi. Para majikan marah, maka direksi televisi dipecat. Padahal babu tak pernah berlaporan. Padahal babu tak pernah lihat mata berita. Tapi pemberontakan tambah meluas. Peranan babu dalam pembangunan sudah sangat nyata adanya. Para menteri, para jenderal, para pengusaha, semua mempunyai babu. Bahkan presiden mempunyai babu. Tanpa babu, mereka kelabakan. Tanpa babu, anak mereka kehilangan ibu. Majikan dan babu adalah sistem yang tidak dapat dipisahkan. Majikan dan babu adalah satu kesatuan. Tapi peranan babu dalam dunia majikan suka diabaikan. Jeritan para babu menembus dinding kemanusiaan para majikan. Lengkingannya merasuk dalam gendang telinga mereka. Angin derita babu ditambah angin celaka majikan menyatu. Iramanya diselaraskan, meluluhkan kekakuan dan keakuan para majikan. Tuntutan babu dikabulkan. Babu-babu kembali lagi dari desanya. Mereka lalu mengadakan perikatan atas dasar cinta, atas dasar pengertian. Karena memang mereka saling membutuhkan. Babu akhirnya dianggap anggota keluarga. Tak lagi dicaci dan dicerca. Yang waktunya kawin dikawinkan, rumahnya dikontrakkan, jam kerjanya ditentukan, sementara ia tetap bekerja sebagai babu. Pengabdian babu memang diperlukan. Untuk kesuksesan dunia majikan, untuk kelestarian sejarah kemanusiaan, untuk kemajuan pembangunan. Jakarta, 20 April 1945.